Dari pengalaman saya selama berkali-kali membantu nasabah klaim asuransi kartu rumah sakit, menurut saya Prudential. Halo Bapak Ibu, long time no see. Belakangan Tito tidak sempat untuk postingan video baru karena sedang sibuk jual beli rumah. Bukan sebagai agen properti ya, tapi saya jual rumah lama dan membeli rumah baru. Nantikan video touring rumah baru saya ya. Dan juga saya memulai sebuah project namanya Synergy Project, dan banyak sekali teman-teman millennials yang bergabung untuk membangun jaringan bisnis asuransi ini. Nah, semalam hari Selasa, banyak nasabah dan teman yang inbox Instagram saya memberitahu dan meminta komen tentang seorang artis yang sedang viral karena merasa ditipu oleh asuransi. Jadi kalimat postingannya begini: sharing aja siapa tahu berguna buat teman-teman. Saya pengguna asuransi Prudential dari tahun 2009 dengan kartu yang merah. Saya dan 3 anak 5.000 per bulan. Setelah Malakai lahir tambah 1 lagi anak saya asuransikan. Total 5 anggota keluarga. Tahun lalu 2020 semua saya upgrade ke kartu hitam. Nah, iurannya ada ke 750.000 dan 1 juta sekian. Hampir 12 tahun kami menggunakan asuransi AID Prudential, tidak pernah sekalipun kami pakai. Sampai minggu lalu, anak saya yang atlet basket harus operasi lutut karena 2 tahun ini cedera dan tidak boleh berolahraga. Untuk seorang atlet ini adalah pukulan yang berat. Sampai dokter menyatakan untuk segera pulih harus dioperasi. Saya dengan ini percaya diri, merasa aman dong ada asuransi AID Prudential yang dari tahun 2009 dengan susah payah saya sisihkan demi kesehatan anak-anak, bahkan kadang telat bayar sekolah karena mendahulukan kesehatan anak-anak. Sebagai orang tua tunggal, saya khawatir terus terang kalau anak-anak kenapa-kenapa yang berhubungan dengan nyawa atau kesehatan mereka. Anyway, operasi anak saya diperkirakan memakan biaya kurang lebih 5-60 juta. Anda tahu berapa yang di cover AID Prudential? 10 juta saja saudara-saudara. Kalau 10 juta saja yang di cover gak perlu asuransi deh. Gue rasa di scam, ditipu habis-habisan, sedih dan sakit hati bercampur menjadi satu sama asuransi AID Prudential. Apa semua asuransi gini manis pas ditawarin aja ya? I feel like closing down all my insurance. Nah, Bapak Ibu, apakah ini sekedar salah paham atau memang asuransi sengaja tidak mau bayar atau melanggar janjinya untuk tidak bayar sesuai tagihan? Saya langsung beri kesimpulan menurut saya sendiri, jadi nanti saya baru jelaskan. Dan kesimpulan ini adalah pandangan pribadi, bukan mewakili profesi manapun termasuk profesi agen, bukan mewakili perusahaan manapun juga. Hanya pandangan pribadi saya dari pengalaman saya selama ini. Dari pengalaman saya selama berkali-kali membantu nasabah klaim asuransi kartu rumah sakit, menurut saya Prudential tidak salah. Klaim yang dibayar pasti sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang ditulis dalam polis. Nah, jadi artis tersebut mau beli di Prudential, di Allianz, atau di perusahaan asuransi manapun, ketentuan umumnya itu hampir sama semuanya. Ketika dia belinya di asuransi lain juga akan mengalami hal yang serupa. Emang logikanya seperti apa? Nah, kita lihat bahwa asuransi pertamanya dibeli di 2009. Kemudian sampai 2020 itu di-upgrade dari kartu merah ke kartu hitam. Dan dikatakan tadi 2 tahun lalu ada cedera lutut, berarti itu 2019. Nah, berarti saat cedera lutut, saat lutut punya masalah, itu adalah di 2019, dan saat itu kartu yang aktif adalah kartu merah atau kartu yang berlimit yang klasik. Dan saya menebak, ini menurut saya, dengan premi 5.000 untuk anak adalah di plan B tersebut dengan limit operasi adalah 9 jutaan, diblokkan jadi 10 juta. Jadi walau sudah di upgrade di tahun 2020 dari kartu merah jadi kartu hitam yang sesuai tagihan, untuk lutut ini mau tindakan operasi, mau obat dan segala macam itu masih berlaku untuk yang kartu merah. Dan ini biasa yang disebut dengan pre-existing condition atau kondisi sebelum masuk polis. Masuk sini adalah polis baru ini, kartu baru ini. Terus mungkin ada yang bertanya,
Bagaimana jika lututnya cedera setelah upgrade polis? Katakan lututnya cedera itu saat tahun 2020 dan saat polis kartu hitam ini aktif. Nah, Bapak Ibu, jika sudah aktif maka pasti bisa klaim dan sesuai tagihan. Anda bisa nonton di salah satu video tentang testimoni klaim operasi ACL karena luka main basket. Nah, nasabah tersebut yang di Allianz ini di cover 200 juta untuk operasi ACL di Malaysia dan full ditanggung. Jadi bukan hanya cover operasi, baik termasuk kecelakaan luka jahit, kemudian patah tulang, dan segala operasi karena kecelakaan. Kalau sudah aktif pasti ditanggung full. Terus ada yang komentar ini, kami nasabah hanya kertas putih, mana mungkin kami tahu sedetail itu atau tanya hal yang kami tidak tahu. Perusahaan asuransi harusnya ketat dalam mencari agen untuk memberi mereka hak untuk menjual ke nasabah. Jadi nasabah tidak jadi korban dari agen-agen yang nakal, yang nggak jelas, yang nggak tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saya setuju banget dengan statement tersebut. Ada peribahasa rambut sama hitam, tapi isi hati kita tidak sama. Nah, agen juga beragam sifatnya. Ada yang cara jualnya itu gaya preman, maksa, ini bagus beli, lu gak beli besok datang lagi, saya cari kamu lagi. Ada yang agen yang profesional sekali dalam menjual. Itulah tujuan kami membuat channel ini, menyediakan pembahasan informasi asuransi dengan terbuka dan jujur agar mengurangi nasabah-nasabah yang menjadi korban dari agen yang nakal. Intinya Bapak Ibu, perusahaan asuransi manapun pasti mau memegang janji dan membayar klaim sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaan yang paling penting, bagaimana agar Anda tidak menjadi korban berikut seperti artis tersebut? Tipsnya sekarang hanya satu. Sering-seringlah mereview polis Anda. Minta agen Anda untuk menjelaskan kembali apa polis yang Anda ambil untuk merefresh memori Anda. Tanyakan 3 poin penting ini minimal. Apa yang bisa klaim, apa yang tidak bisa klaim, dan bagaimana syarat klaim tersebut. Walaupun sudah dijelaskan dan mungkin Anda 3 hari kemudian sudah lupa, jangan ragu dan jangan sungkan untuk meminta agen Anda untuk mereview lagi daripada terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan agen. Selain itu, ya subscribe-lah channel ini. Materi video-video dalam channel ini semua Anda membahas masalah yang paling sering ditemukan oleh para nasabah asuransi. Jika ternyata pertanyaan Anda belum terbahas dalam channel ini, hubungi sekarang di 0811 703 4432 untuk bertanya. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!